Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'du. Ibu-ibu rahimakumullah yang saya muliakan, Alhamdulillah pada pagi hari ini kita kembali berjumpa dan insyaallah kita akan kembali melanjutkan pelajaran kita, yang mana kita akan kembali melanjutkan pelajaran khataman terjemah Quran beserta tafsir Al-Muyassar, yang mana kita sudah membahas sampai ayat 83 dan insyaallah kita akan lanjutkan di ayat 84 dan seterusnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idh akhadna mitsaqakum la tasfikuna dima'akum wa la tukhrijuna anfusakum min diyarikum thumma aqrartum wa antum tashhadun. Yang artinya, dan ingatlah ketika kami mengambil janji dari kamu, yaitu kamu tidak akan menumpahkan darahmu. Maksudnya adalah membunuh orang. Dan kamu tidak akan mengusir dari dirimu, yakni saudara sebangsa dari kampung halamanmu, kemudian kamu berikrar untuk memenuhinya, sedang kamu mempersaksikannya. Para ulama ahli tafsir mengatakan di dalam tafsir Al-Muyassar, maksud dari ayat ini adalah, ingatlah wahai Bani Israel saat kami mengambil perjanjian yang tegas atas kalian di dalam Taurat, agar sebagian dari kalian tidak menumpahkan darah sebagian yang lain, dan sebagian dari kalian tidak mengusir sebagian yang lain dari tanah tumpah darahnya. Kalian mengakui hal itu dan kalian bersaksi atas kebenarannya. Nah, ibu-ibu rahimakumullah, kita ambil faedah dari ayat ini. Yang pertama, surat Al-Baqarah ayat 84 ini, ya, ayat ini diturunkan dalam rangka mengingatkan orang-orang Yahudi yang berada di Madinah, ya. Karena sebagaimana pelajaran yang telah lalu, ibu-ibu, kita sudah tahu bahwa umat Yahudi itu di akhir zaman atau sebelum mendekati diutusnya Rasulullah SAW, mereka hijrah ke Madinah, ya. Ketika pertama kali mereka datang ke Madinah, mereka mendapati penduduk Madinah, penduduk asli Madinah, yaitu suku Khazraj dan suku Aus, sering berperang. Sehingga 3 kabilah Yahudi, yaitu Bani Qainuqa, Bani Nadhir, dan Bani Quraidah, saling membuat aliansi bersama suku Khazraj dan suku Aus. Aliansi itu kayak bergabung gitu ya, ibu-ibu ya. Hal ini menyebabkan 3 suku Yahudi ini saling berperang dan membunuh satu sama lain. Padahal di dalam Taurat, Allah Subhanahu wa taala sudah mengambil perjanjian kepada mereka bahwa mereka tidak boleh menumpahkan darah sesama mereka. Ya. Jadi ibu-ibu rahimakumullah, inilah diantara bentuk kebodohannya orang-orang Yahudi, ya. Jadi ketika mereka datang ke Madinah, mereka hijrah ya ke Madinah untuk menyambut kedatangan Nabi baru, ya, Nabi terakhir, ini Nabi Muhammad SAW. Mereka mendapati 2 suku besar asli Madinah, yakni Khazraj dan Aus, itu saling berperang. Jadi 3 suku besar Bani Yahudi atau Bani Israel ini, mereka tuh saling buat aliansi. Jadi misalkan suku ini, suku Bani Qainuqa sama Bani Nadhir ke suku Khazraj, ya. Nanti suku Aus sama Bani Quraidah. Nah, karena mereka ini sama-sama orang Yahudi, karena suku Khazraj sama suku Aus ini berperang, akhirnya mereka perang saudara. Kasarannya begitu, ibu-ibu. Walaupun beda kabilah, ya, walaupun beda suku. Nah, kemudian yang kedua, syariat yang Allah tetapkan untuk hambanya merupakan bentuk kasih sayang Allah kepada mereka, bukan dalam rangka membuat mereka susah
Bahkan itu menjadi sebuah solusi yang tidak pernah terpikirkan oleh manusia. Juga syariat yang Allah tetapkan sesuai dengan fitrah manusia dan mudah diterima oleh hati dan akal. Contoh saja, syariat hukum kisos bagi pembunuh. Sudah menjadi fitrah bagi manusia apabila ada kerabat mereka, istri, atau anak mereka dibunuh oleh orang lain dengan sengaja, maka mereka akan mendapatkan keadilan jika sang pembunuh itu juga dibunuh. Ya, begitu ibu-ibu. Dan memang udah fitrahnya kita kalau misalkan ada orang ya ngebunuh istri kita atau suami kita, kita pengennya tuh yang ngebunuh itu tuh dibunuh juga. Jangan dibiarin dia di penjara, ya. Nanti terus keluar dia hidup bebas begitu. Udah gitu, udah keluar penjara, ketemu sama kita lagi, ya. Begitu. Dan ini tidak sesuai dengan fitrahnya manusia, ya. Bahkan ibu-ibu rahimakumullah, bukan hanya orang Islam, di luar Islam pun sama, ya. Mereka secara fitrah inginnya seperti itu, ya. Baik. Berikutnya surat Al-Baqarah ayat 85. Allah Ta'ala berfirman, "Tsumma antum haula'i taqtuluna anfusakum wa tukhrijuna fariqam minkum min diyarihim tadhaharuna 'alaihim bil itsmi wal 'udwan wa iyyatukum usara tufaduhum wa huwa muharramun 'alaikum ikhrajuhum. Afatu'minuna bi ba'dil kitabi wa takfuruna bi ba'd? Fama jaza'u man yaf'alu dzalika minkum illa khizyun fil hayatid dunya wa yaumal qiyamati yuradduna ila asyaddil adzab wa mallahu bighafilin amma ta'malun." Yang artinya kemudian kamu Bani Israel membunuh dirimu, yakni saudara sebangsamu, dan mengusir segolongan dari kamu dari kampung halamannya. Kamu membantu terhadap mereka dengan membuat dosa dan permusuhan. Tetapi jika mereka datang kepadamu sebagai tawanan, kamu tebus mereka. Padahal mengusir mereka itu juga terlarang bagimu. Apakah kamu beriman kepada sebagian kitab, yakni Taurat, dan ingkar terhadap sebagian yang lain? Tiadalah balasan bagi orang yang berbuat demikian darimu, melainkan kenistaan dalam kehidupan dunia, dan pada hari kiamat mereka dikembalikan kepada siksa yang berat. Allah tidak lengah dari apa yang kamu perbuat. Para ulama mengatakan di dalam kitab tafsir Al-Muyassar, ibu-ibu, maksud dari ayat ini adalah, kemudian kalian wahai Bani Israel melanggarnya. Ya, pada ayat sebelumnya di ayat 84, Allah sudah bilang, jangan saling bunuh, jangan saling usir, ya. Tapi mereka kenyataannya saling bunuh dan saling usir, ya. Dilanggar perintah Allah. Sebagian dari kalian membunuh sebagian yang lain, sebagian dari kalian mengusir sebagian yang lain dari tanah kelahirannya. Sebagian dari kalian bersekongkol dengan sebagian yang lain untuk melakukan pelanggaran terhadap sebagian yang lainnya. Jadi suku Bani Quraidah, Bani Nadir, dan Bani Qainuqa itu bersekongkol atau bersekutu dengan suku Khazraj dan Aus. Ya, ibu-ibu ya, sebagaimana tadi yang sudah dijelaskan. Dan mereka tuh melakukan pelanggaran bersama-sama. Kemudian bila datang kepada kalian tawanan di tangan musuh, ya, jadi memang ibu-ibu kalau dalam peperangan ada yang ditawan, nanti ditebus nih. Maka kalian akan berusaha untuk membebaskan mereka dari tawanan melalui tebusan. Tebusan itu pakai harta, ibu-ibu. Padahal mengusir mereka dari tanah-tanah kelahiran mereka adalah haram atas kalian. Betapa buruk apa yang kalian kerjakan saat kalian beriman kepada sebagian hukum Taurat dan kafir kepada sebagian hukum yang lainnya. Maka siapa yang melakukan hal tersebut di antara kalian tidak mendapatkan balasan kecuali kehinaan dan kerendahan di dunia. Sementara di akhirat kelak Allah akan memasukkan mereka ke dalam siksa yang paling buruk di neraka. Allah tidak lalai terhadap apa yang kalian lakukan. Nah, ibu-ibu, kita ambil faedah dari ayat ini. Yang pertama, Bani Israel menyelisihi perjanjian mereka dengan Allah
ya ini dengan cara melanggar perintahnya. Dan ini udah berulang kali dari awal surat Al-Baqarah kita bahas, ibu-ibu. Berkali-kali Bani Israel melakukan pelanggaran. Kemudian yang kedua, orang-orang yang keluar dari syariat Allah dengan cara melanggarnya, maka pada hakikatnya mereka akan hanya mendapatkan kerugian dan kesengsaraan. Ya, contohnya 3 kabilah Yahudi dari Bani Qainuqa, Bani Nadhir, dan Bani Quraidah ini. Mereka membuat aliansi dengan suku Khazraj dan suku Aus. Ketika keduanya saling berperang, maka ketiga kabilah Yahudi tersebut ikut berperang. Dan mereka saling membunuh satu sama lain. Kemudian jika ada tawanan perang dari mereka yang ditahan oleh suku Khazraj atau suku Aus, maka mereka menebus tawanan tersebut. Hal ini sungguh aneh sekali. Dan terlihat sekali bahwa kabilah-kabilah Yahudi ini sangatlah tidak pintar. Ya, ibu-ibu, mudah-mudahan ibu-ibu paham ya. Jadi mereka itu kan hukum asalnya, tadi perintah Allah itu kan jangan saling bunuh, jangan saling usir ya, begitu. Tapi kenyataannya mereka langgar, ibu-ibu. Mereka bikin sekutu, bikin aliansi sama suku Khazraj dan suku Aus. Perang nih mereka nih, bunuh-bunuhan ibu-ibu. Nah, di antara suku Yahudi ini ada yang ditangkap. Jadi tawanan kan ibu-ibu ya, nah menjadi tawanan. Nah ketika mereka tahu ada orang Yahudi yang dijadikan tawanan di antara salah suku Khazraj atau suku Aus, mereka ini tolong-menolong, patungan, PT-PT gitu ibu-ibu. Patungan untuk nebus siapa? Nebus orang yang ditawan. Nah ini kan aneh ya ibu-ibu ya. Aneh banget, udah tahu begitu mah ya udah nggak usah perang. Ngapain? Begitu. Ya, makanya mereka ini nggak pinter gitu loh ibu-ibu. Entah apa yang merasuki pikiran mereka sehingga mereka punya ide seperti ini. Ya, wallahu a'lam bishawab. Kemudian yang ketiga, tidak boleh tolong menolong di atas kemaksiatan dan dosa. Ya, aliansi yang dibuat oleh kaum Yahudi itu adalah aliansi yang terlarang, nggak boleh. Dan kita ini ibu-ibu nggak boleh bikin persekutuan, ya, atau apalah gitu ya untuk tolong menolong dalam dosa, nggak boleh. Dan yang keempat, tidak boleh membuat atau masuk ke dalam sebuah golongan yang di dalamnya banyak kerusakan dan permusuhan di atas kebatilan. Ya, sekarang banyak golongan-golongan ya ibu-ibu ya punya masa besar, akhirnya banyak melakukan kemungkaran. Ya, hukum mereka itu buat kayak organisasi masyarakat, ormas-ormas gitu ya. Akhirnya ormas-ormas ini digunakan untuk melakukan penyelewengan, melakukan kemaksiatan, bahkan tindak kriminal. Nah, ini tidak boleh. Ya. Kemudian kita masuk ke ayat yang ke-86. Allah Ta'ala berfirman, Ulaika alladzina ishtarawul hayatad dunya bil akhirah, fala yukhaffafu anhumul adabu wala hum yunsarun. Yang artinya, itulah orang-orang yang membeli kehidupan dunia dengan kehidupan akhirat. Mereka tidak akan diringankan siksa mereka, dan mereka tidak akan ditolong. Para ulama ahli tafsir mengatakan, mereka adalah orang-orang yang mengedepankan kehidupan dunia atas akhirat, mendahulukan kepentingan dunia dibandingkan akhirat. Maka siksa tidak akan diringankan dari mereka, dan mereka tidak memiliki penolong yang membantu mereka lepas dari azab Allah. Nah, ibu-ibu, kita akan ambil faedah dari ayat ini. Yang pertama, orang-orang yang mengedepankan dunia ketimbang akhirat adalah salah satu ciri penghuni neraka. Sedangkan ciri-ciri penghuni surga adalah mereka yang mengedepankan akhirat ketimbang dunia. Ya, Ustadz, boleh nggak seimbang? Nggak bisa seimbang ya, ibu-ibu ya.
sebagai seorang muslim, sebagai seorang mukmin yang bertakwa kepada Allah, kita itu harus mengedepankan akhirat. Kita harus menjunjung tinggi ketakwaan kita kepada Allah. Kalau kita bertakwa, kalau kita mementingkan akhirat, kita mendahulukan akhirat, maka insya Allah nanti dunia akan ikut. Ya. Kemudian yang kedua, para penghuni neraka hanya akan mendapatkan siksa yang terus-menerus tanpa ada keringanan. Perhatikan ibu-ibu, nggak ada keringanan sama sekali. Di dalamnya neraka mereka tidak ada yang menolong dan tidak ada tempat berlindung. Ya. Jadi ibu-ibu rahimakumullah, ada sebagian pemikiran, ya, sebagian pemikiran diantaranya adalah orang-orang liberal, pemikiran-pemikiran orang liberal, itu mereka berpikir begini, ini murni akal ibu-ibu ya, murni akal, murni logika. Jadi mereka itu punya keyakinan bahwa nanti penghuni neraka itu akan terbiasa dengan azab Allah. Kan udah lama tinggal tuh di neraka tuh, udah biasa dicambuk, ya udah biasa aja gitu, nggak akan merasakan sakit. Nah inilah ibu-ibu rahimakumullah ya, apabila akal, perasaan didahului ketimbang wahyu, makanya punya produk hukum atau produk pemikiran yang menyimpang. Ini hati-hati ibu-ibu. Allah sudah berjanji di dalam Al-Quran dan sudah berulang kali Allah katakan, Innallaha syadidul iqab. Allah itu maha keras, maha dahsyat siksanya, na'udzubillah. Jadi setiap kita disiksa, na'udzubillah, setiap ada penghuni neraka disiksa, dia tidak akan merasakan keringanan sedikit pun ibu-ibu. Ya, tidak akan merasakan keringanan, selalu merasakan kepedihan, selalu merasakan kesakitan, ya. Dan tidak ada yang namanya nanti biasa, udah biasa dipukul, udah kebal, nggak ada, ya, seperti itu. Kemudian kita masuk ke ayat 87. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa laqad atayna Musal kitaba wa qaffayna min ba'dihi birrusul wa atayna Isa ibn Maryam al-bayyinati wa ayyadnahu biruhil qudus afakullama ja'akum rasulun bima la tahwa anfusukum mustakbartum fafariqan kadzabatum wa fariqan taqtulun." Yang artinya, dan sesungguhnya kami telah mendatangkan Alkitab, yakni Taurat, kepada Musa, dan kami telah menyusulinya berturut-turut. Maksudnya setelah Nabi Musa alaihissalam, berturut-turut tuh Allah mengutus rasul-rasul, ya. Dan telah kami berikan bukti-bukti kebenaran mukjizat kepada Isa putra Maryam, dan kami memperkuatnya dengan Ruhul Kudus. Apakah setiap datang kepadamu seorang rasul membawa suatu pelajaran yang tidak sesuai dengan keinginanmu, lalu kamu angkuh? Maka beberapa orang di antara mereka kamu dustakan, dan beberapa orang yang lain kamu bunuh. Para ulama ahli tafsir mengatakan, sungguh kami telah memberikan Taurat kepada Musa, dan kami mengutus para rasul kepada Bani Israel setelahnya. Kami memberikan mukjizat-mukjizat yang jelas kepada Isa putra Maryam, dan kami mendukungnya dengan Ruhul Kudus, yakni malaikat Jibril. Apakah setiap kali kalian didatangi atau diutus oleh seorang rasul dari sisi Allah yang tidak sejalan dengan hawa nafsu kalian, kalian menyombongkan diri kepadanya? Sebagian dari para rasul tersebut juga kalian bunuh, dan sebagian yang lain kalian dustakan. Nah, ibu-ibu rahimakumullah, kita ambil faedah dari ayat ini. Yang pertama, Yahudi dan Nasrani adalah Bani Israel. Keduanya sama-sama mengikuti hawa nafsu dengan cara membunuh para nabi dan rasul atau mendustakannya.
Dan yang paling banyak adalah orang-orang Yahudi yang suka ngebunuhin Nabi dan Rasul, ibu-ibu ya. Kemudian yang kedua, Yahudi banyak membunuh para Nabi dan Rasul. Contoh diantaranya adalah Nabi Isa, Nabi Zakaria, dan Nabi Yahya. Tapi ini diambil dari Israiliyat ya, ibu-ibu ya. Bahkan mereka mencoba membunuh Nabi Isa alaihi salam dan juga mencoba membunuh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, inilah ibu-ibu rahimakumullah, orang-orang Yahudi kalau misalkan mereka itu diutus Rasulnya nih nggak sesuai dengan keinginan mereka, maka mereka itu kalau nggak Rasulnya tersebut didustakan, ya pilihannya yang kedua, ya dibunuh. Nah, kayak gitu. Ya, dibunuh. Ya, walaupun mereka tahu bahwa ini Rasul, bahwa ini Nabi. Ya, seperti itu. Lalu kemudian ayat yang ke-88. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa qalu qulubuna ghulf bal la'anahumullahu bikufrihim faqalilan ma yu'minun." Yang artinya, dan mereka berkata, hati kami tertutup, tetapi sebenarnya Allah telah mengutuk mereka karena keingkaran mereka, maka sedikit sekali mereka beriman. Para ulama ahli tafsir mengatakan, Bani Israel berkata kepada Nabiullah dan utusannya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hati kami tertutup, ucapanmu tidak merasuk ke dalamnya. Padahal perkaranya tidak seperti yang mereka katakan. Sebaliknya hati mereka dilaknat, dikunci rapat oleh Allah. Mereka terusir dari rahmat Allah disebabkan karena pengingkaran mereka, sehingga mereka tidak beriman, kecuali dengan iman yang sangat sedikit, yang tidak berguna bagi mereka. Faedah dari ayat ini yang pertama, ketika Nabi Muhammad SAW mendakwahi orang-orang Yahudi, mereka tidak mau menerimanya dengan alasan hati mereka telah tertutup. Dan ini ibu-ibu para ulama ahli tafsir menyebutkan, ketika mereka mengatakan waqalu qulubuna ghulf, itu mereka tuh kayak sambil merendahkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka tuh kayak bikin-bikin alasan. Padahal ibu-ibu rahimakumullah, di antara faktor yang paling besar kenapa orang-orang Yahudi dari Bani Quraidah, Bani Qainuqa, dan Bani Nadir nggak mau beriman kepada Nabi Muhammad, itu cuma satu, yaitu Nabi Muhammad diutus dari bangsa Arab, bukan dari golongan mereka. Itu aja. Ya. Mereka tahu, ini Nabi terakhir ini nih. Ciri-cirinya tahu, bahkan mereka tuh mengetahui ciri-ciri Nabi Muhammad, ciri-ciri sahabatnya, seperti mereka tuh mengetahui anak sendiri, ya. Tetapi karena kesombongan mereka, kemaksiatan mereka, mereka menolak Nabi Muhammad SAW dengan alasan kalau didakwahin sama Nabi Muhammad, hati kami ini udah tertutup. Udah Muhammad, kamu gak usah dakwahin kita. Hati kita ini udah tertutup. Nah, kayak begitu. Padahal Allah yang membuat hati mereka tertutup karena mereka telah mendapatkan laknat darinya. Laknat itu adalah dijauhkan dari rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, makanya ibu-ibu rahimakumullah, jangan sampai kita ini lalai dari istighfar, lalai dari dosa-dosa yang kecil, menganggap ringan perbuatan dosa-dosa kecil yang kita lakukan terus-menerus. Nggak boleh. Jangan kita nyantai-nyantai. Kenapa? Karena dosa-dosa kecil inilah yang kita anggap remeh, inilah yang bisa jadi menjadi penyebab kita ini dijauhkan dari rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Karena kata para ulama, ibu-ibu rahimakumullah, dosa kecil yang dianggap remeh, ya, itu bisa menjadi berubah statusnya menjadi dosa besar, ya.
pada intinya ibu-ibu rahimakumullah, hendaknya sebagaimana pada kajian hadis yang lalu, ketika kita melakukan dosa, itu jangan kita biarkan. Kita ikuti dengan kebaikan setelahnya, yaitu dengan istighfar, dengan taubat, kita perbanyak amal soleh, ya. Selalu seperti itu. Kalau kita terjerumus kepada dosa, jangan dibiarkan. Kita istighfar, kita taubat, lalu perbanyak amal soleh. Terus, ya, kalau kita lalai lagi, kita maksiat lagi nih, jangan pasrah. Istighfar lagi, taubat lagi, terus ikuti dengan kebaikan yang banyak. Ya. Kemudian yang kedua, mengingkari kebenaran dengan sebab kesombongan. Perhatikan ibu-ibu ya. Mengingkari kebenaran dengan sebab kesombongan bisa mendatangkan azab Allah, yaitu berupa laknat darinya dan dijauhkan dari kasih sayangnya serta dijauhkan dari hidayah. Nah, ibu-ibu rahimakumullah, makanya kalau kita mendapatkan kebenaran, ya, misalkan kita melakukan kesalahan, ya ibu-ibu, lalu tiba-tiba anak kita negur, ya, mengingatkan, atau orang-orang terdekat kita, ya, mengingatkan kita, maka jangan kita tolak karena kita ini merasa kita orang tuanya misalkan. Kita lebih tua, kita kakaknya, kita ini seorang kakak, kita ini istri gitu ya, gitu. Nah, biasanya kalau diingetin sama anak-anak kita nih, ya kita ini suka sombong. Ya, adik tahu apa sih? Ya, adik ngerti apa sih? Ya, adik tuh nggak tahu apa-apa. Padahal anaknya nih ngomong bener, ngingetin. Ya, tapi karena merasa kita nih orang tua, akhirnya kita tolak kebenaran tersebut. Kita tolak nasihat dari anak kita. Ini tidak boleh ya, ibu-ibu ya. Jadi kalau misalkan kita melakukan kesalahan, lalu diingatkan sama anak kita ucapkan terima kasih, kita ucapkan jazakumullahu khairan, ya. Lalu kita minta maaf, ya. Nggak usah kita tolak, ya. Ya, begitu. Ya, bisa jadi kita menolak karena kesombongan. Nah, ini bahaya. Nah, kemudian ibu-ibu rahimakumullah, kita masuk ke ayat 89. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walamma ja'ahum kitabun min 'indillahi musaddiqan lima ma'ahum wa kanu min qablu yastaftihuna 'alal ladzina kafaru falamma ja'ahum ma 'arafu kafaru bih fala'natullahi 'alal kafirin." Dan setelah datang kepada mereka Al-Quran dari Allah yang membenarkan apa yang ada pada mereka, padahal sebelumnya mereka biasa memohon kedatangan Nabi untuk mendapat kemenangan atas orang-orang kafir, maka setelah datang kepada mereka apa yang telah mereka ketahui, yaitu Nabi Muhammad, mereka lalu ingkar kepadanya. Maka laknat Allah lah atas orang-orang yang ingkar itu. Para ulama ahli tafsir mengatakan, ibu-ibu rahimakumullah, saat Al-Quran datang kepada mereka dari Allah dengan membenarkan Taurat yang ada di tangan mereka, mereka mengingkari kenabian Nabi Muhammad. Padahal sebelum Nabi Muhammad SAW diutus, mereka itu selalu berharap akan mendapatkan kemenangan dengannya melawan orang-orang musyrikin Arab. Jadi ibu-ibu rahimakumullah, mereka itu senangnya nabi-nabi yang punya kekuatan, yang bisa ngajak mereka perang, ya bisa berkuasa atas suku yang lain, ya atas manusia yang lain, nah seperti itu. Padahal nenek moyang mereka, ibu-ibu rahimakumullah, di zaman Nabi Musa alaihi salam, kalau ibu-ibu masih ingat, ya, yang menyebabkan mereka akhirnya muter-muter ya selama 40 tahun, disasarin oleh Allah, yatihuna fil ard, ya adalah mereka itu takut diajak perang, takut diajak berjihad, ya, takut diajak berjihad. Nah, jadi mereka tuh selalu menginginkan kedatangan Nabi Muhammad SAW.
sehingga mereka berkata, telah dekat saat diutusnya Nabi akhir zaman. Kami akan mengikutinya dan akan memerangi kalian bersamanya. Akan tetapi saat Rasul yang mereka ketahui sifat-sifatnya dan kejujurannya tersebut datang, yaitu Nabi Muhammad, mereka justru mendustakannya dan mengingkarinya. Maka laknat Allah atas siapapun yang kafir kepada utusannya Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan kitab-kitabnya yang dia wahyukan kepadanya, yakni Al-Quran. Nah, kita ambil faedah ibu-ibu. Yang pertama, saat orang-orang Yahudi hijrah ke Madinah sebagai pendatang, mereka tuh sering berselisih dengan penduduk lokal, yakni kaum musyrikin Arab, ya, Bani Khazraj dan suku Khazraj dan suku Aus. Sehingga seringkali orang-orang Yahudi ini sesumbar kepada kaum musyrikin Arab bahwa akan datang suatu hari nanti seorang nabi yang akan memerangi musyrikin Arab bersama mereka. Namun ketika nabi itu telah diutus, mereka justru mendustakannya, dan malahan kaum musyrikin Arab yang berbondong-bondong beriman kepadanya. Nah, ibu-ibu, bagi yang sudah pernah belajar sirah Nabi, sebagaimana yang ibu-ibu ketahui ya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu pertama kali diutus di Mekah, ya, diutus di Mekah. Lalu kemudian hijrah ke Madinah. Sebelum Madinah namanya adalah kota Yathrib. Nah, di Yathrib inilah ibu-ibu rahimakumullah, yang mereka notabene ini musyrik ya, orang-orang musyrik. Ketika datang kepada mereka Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, suku Khazraj dan suku Aus, mereka beriman kepada Rasulullah. Tadinya suka perang. Ketika mereka beriman kepada Allah dan Rasulnya, mereka menjadi saudara. Dan persaudaraan mereka sangatlah kuat, ya. Dan pembelaan mereka kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dan juga sahabat-sahabat muhajirin itu sangat kuat. Ya, makanya mereka disebut dengan sahabat Ansor. Ansor itu yang menolong, yang menaungi Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat, ya, yang dari golongan muhajirin dari Mekah, yang menaungi mereka, menerima mereka di kotanya, memperlakukan mereka sebagaimana mereka memperlakukan diri mereka sendiri. Tapi orang-orang Yahudi yang udah tahu dari dulu tentang Nabi Muhammad justru malah nggak beriman. Lalu yang kedua, Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha mendengar atas segala doa, termasuk doa dan permohonan yang dipanjatkan oleh orang-orang kafir. Makanya ibu-ibu hati-hati dengan doa orang-orang yang dizalimi atau doa orang-orang yang terzalimi. Walaupun dia orang kafir, walaupun dia non-muslim, lalu kita zalim sama dia nih, ya. Kemudian dia berdoa, itu bisa jadi dikabulkan ibu-ibu rahimakumullah. Karena di antaranya doa yang mustajab adalah doa orang yang terzalimi, ya. Makanya hati-hati dengan segala bentuk kezaliman. Semoga kita semua dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari berbagai macam keburukan dan perbuatan zalim. Amin ya rabbal alamin. Kemudian kita masuk ke ayat yang ke-90. Allah Ta'ala berfirman, bi'sa mashtarau bihi anfusahum ay yakfuru bima anzalallahu baghyan ay yunazzilallahu min fadlih ala man yasha'u min ibadihi faba'u bighadabin ala ghadab walil kafirina adzabun muhin. Yang artinya, alangkah buruknya perbuatan mereka itu yang menjual dirinya sendiri dengan kekufuran kepada apa yang telah diturunkan Allah, karena dengki bahwa Allah menurunkan karunia-Nya kepada siapa yang dikehendakinya di antara hamba-hambanya. Karena itu mereka mendapat murka sesudah mendapat kemurkaan. Jadi berlipat ganda kemurkaannya ibu-ibu. Dan untuk orang-orang kafir siksaan yang menghinakan.
Para ulama ahli tafsir mengatakan, sungguh buruk apa yang dipilih oleh Bani Israel untuk diri mereka. Saat mereka menukar iman dengan kekufuran karena kezaliman dan hasad, hanya karena Allah menurunkan karunia-Nya berupa Al-Quran kepada utusannya Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, maka mereka memikul murka dari Allah disebabkan oleh pengingkaran mereka terhadap Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Setelah mereka juga mendapatkan murkanya disebabkan oleh penyelewengan mereka terhadap Taurat. Orang-orang yang mengingkari kenabian Muhammad akan mendapatkan siksa yang menghinakan dan merendahkan mereka. Kemudian di ayat yang ke-91 Allah berfirman, "Wa idza qila lahum aminu bima anzalallahu qalu nu'minu bima unzila alaina wa yakfuruna bima wara'ahu wa huwal haqqu musaddiqan lima ma'ahum falima taqtuluna anbiya Allahi min qabl in kuntum mu'minin." Yang artinya, dan apabila dikatakan kepada mereka berimanlah kepada Al-Quran yang diturunkan Allah, maka mereka berkata, kami hanya beriman kepada apa yang diturunkan kepada kami. Maksudnya ibu-ibu, ketika Allah turunkan Injil, Al-Quran, mereka nggak mau. Mereka hanya mau beriman kepada Taurat. Dan mereka kafir kepada Al-Quran yang diturunkan sesudahnya. Sedangkan Al-Quran itu adalah kitab yang hak, yang membenarkan apa yang ada pada mereka. Katakanlah, mengapa kamu dahulu membunuh nabi-nabi Allah jika benar kamu orang-orang yang beriman? Para ulama ahli tafsir mengatakan, bila sebagian kaum muslimin berkata kepada orang-orang Yahudi, ya, berimanlah kepada Al-Quran yang diturunkan oleh Allah, maka mereka akan menjawab, kami hanya percaya apa yang Allah turunkan kepada nabi-nabi kami. Dan mereka mengingkari apa yang Allah turunkan setelah itu. Padahal ia merupakan kebenaran yang membenarkan apa yang ada di tangan mereka. Seandainya mereka benar-benar beriman kepada Allah, niscaya mereka akan beriman kepada Al-Quran yang membenarkannya. Katakan kepada mereka, wahai Rasul, yakni Muhammad, bila kalian beriman kepada apa yang diturunkan oleh Allah kepada kalian, mengapa kalian membunuh nabi-nabi Allah sebelumnya? Nah, jadi ibu-ibu rahimakumullah, mereka ini tinggal di Madinah. Bahkan Nabi Muhammad SAW dan para sahabat itu buat perjanjian piagam Madinah sama orang-orang Yahudi, ya. Jadi kalau misalkan kota Madinah diserang, ya, sama musuh, maka kita harus bersatu untuk membela kota Madinah. Kita patungan untuk berjihad, untuk membela diri kita, dan ada perjanjian-perjanjian yang lain. Sehingga mereka itu hidup, ya, di kota Madinah di bawah naungan Nabi Muhammad SAW. Mereka ketemu kaum muslimin di pasar, mereka bertransaksi, mereka jual beli, ya. Bahkan diriwayatkan Nabi Muhammad punya pembantu pemuda dari kalangan Yahudi. Nah, di antara kejadian-kejadian ketika mereka itu saling berinteraksi, kadang kaum muslimin ketemu sama orang-orang Yahudi, mereka tuh suka ngomong, wahai orang Yahudi, beriman aja udah sama Al-Quran, sama Nabi Muhammad. Mereka jawabannya sebagaimana tadi yang sudah diterangkan. Kami nggak mau, kami hanya mau beriman kepada Taurat dan nabi-nabi sebelumnya. Tapi kenyataannya apa ibu-ibu? Mereka itu bohong. Kenapa? Karena mereka itu suka ngebunuhin para nabi. Begitu. Jadi mereka tuh hanya klaim aja, cuma ngeles aja. Seperti itu. Nah, faedahnya, ibu-ibu rahimakumullah, orang-orang Yahudi hanya beriman kepada hawa nafsu mereka saja. Mereka tidak beriman kepada Allah dan para rasul dengan sesungguhnya. Karena mereka banyak membunuh para nabi dan rasul yang diutus kepada mereka. Dan mengubah-ubah isi Taurat. Dan juga mereka itu menolak Injil yang Allah turunkan kepada Nabi Isa alaihi salam sebelum diutusnya Nabi Muhammad. Mungkin kita bertanya-tanya ibu-ibu, ya,
Mungkin di antara kita ada yang bertanya, kenapa sih orang Yahudi itu benci sama Nabi Isa? Ya, kok Nabi Isa mau dibunuh? Jadi ibu-ibu rahimakumullah, kata para ulama di antara sebabnya Nabi Isa itu nggak seperti nabi-nabi kayak misalkan Nabi Yusha, ya. Nabi Yusha itu kan yang membebaskan kota Baitul Maqdis, ya punya kekuatan, ya begitu. Seperti siapa lagi? Nabi Daud, Nabi Sulaiman, ya punya kekuasaan. Jadi mereka tuh pengen bangsa Yahudi, ya punya nabi yang kayak mereka juga. Jadi bisa mengangkat derajat mereka di mata manusia. Nah, Nabi Isa enggak. Nabi Isa dakwah tauhid, mengajarkan kebaikan, mengajarkan ibadah, mengenalkan Allah kepada mereka. Udah gitu dibawakan kitab suci yang baru yaitu Injil untuk memperbarui kitab Taurat yang sudah diubah-ubah sama mereka. Nah, mereka nggak seneng ibu-ibu. Akhirnya mereka bikin makar mau ngebunuh Nabi Isa. Padahal mereka nggak bisa atau mereka nggak ngebunuh Nabi Isa alaihissalam, ya. Sama malaikat Jibril atas izin Allah, Nabi Isa diangkat. Lalu orang yang diantara mereka mukanya diserupakan oleh Allah seperti apa? Nabi Isa, dan orang itulah yang disalib. Orang itulah yang dibunuh. Ya, seperti itulah. Inilah kelakuan orang-orang Yahudi, ya. Jadi mereka itu hanya beriman kepada apa? Kepada hawa nafsu mereka. Hanya keinginan-keinginan mereka saja. Apa-apa yang datang dari Allah yang tidak sesuai dengan hawa nafsu mereka, mereka akan tolak, ya. Kalau perlu ngebunuh nabi tersebut, ya bunuh aja, kayak begitu. Ini betapa buruknya, ya, orang-orang Yahudi. Kemudian kita masuk ke ayat yang 92, ibu-ibu. Allah berfirman, وَلَقَدْ جَاءَكُمْ مُوسَى بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِنْ بَعْدِهِ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ. Yang artinya sesungguhnya Musa telah datang kepadamu membawa bukti-bukti kebenaran, yakni mukjizat. Kemudian kamu jadikan anak sapi sebagai sembahan sesudah kepergiannya, yakni ketika Nabi Musa alaihissalam mau menerima Taurat. Dan sebenarnya kamu adalah orang-orang yang zalim. Para ulama ahli tafsir mengatakan, ibu-ibu, sungguh nabi kalian, yakni Musa, ya, telah datang kepada kalian dengan membawa mukjizat-mukjizat yang nyata sebagai bukti atas kebenarannya, seperti angin topan, ya, banjir, belalang, kutu, katak, dan lain-lainnya yang Allah sebutkan di dalam Al-Quran yang agung. Sekalipun demikian, kalian justru menjadikan anak sapi sebagai sesembahan setelah Musa pergi untuk bermunajat kepada Rabb-nya. Kalian telah melanggar batas-batas Allah. Nah, kita ambil faedah ibu-ibu. Yang pertama, Nabi Musa alaihi salam termasuk nabi yang memiliki banyak mukjizat. Dan beliau ini termasuk dari nabi-nabi yang tergolong pada ulul azmi, ya. Di antaranya yang pertama, tongkat berubah menjadi ular. Tongkat Nabi Musa alaihissalam bisa berubah menjadi ular besar untuk melawan sihir para penyihir Fir'aun, yang mana dikisahkan di dalam Al-Quran. Setelah battle ini, ya, setelah ada apa namanya sih, kayak tanding sihir, ya. Setelah ada kejadian ini, para penyihir ini malah beriman kepada Allah dan Nabi Musa alaihissalam. Kemudian tongkatnya Nabi Musa alaihissalam bisa membelah Laut Merah dengan izin Allah. Dengan memukulkan tongkatnya, Nabi Musa berhasil membelah Laut Merah agar Bani Israel bisa menyeberang menghindari kejaran Fir'aun. Dan terbelahnya bukan satu belahan, melainkan 12 belahan. Ya, ini luar biasa ibu-ibu. Kemudian ya, tangan beliau bercahaya. Tangan Nabi Musa alaihissalam bisa memancarkan cahaya putih terang tanpa cacat sebagai bukti kenabian dan tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala.
Kemudian dengan tongkat Nabi Musa alaihissalam, beliau bisa mengeluarkan air dari batu, sebagaimana yang sudah kita kisahkan ibu-ibu ya pada kajian sebelumnya. Ketika Bani Israel kehausan, mereka butuh air, mereka minta Nabi Musa agar menurunkan hujan, Allah kasih solusi yang lain. Ya ini apa? Tongkat Nabi Musa disuruh untuk dipukulkan ke sebuah batu dan kemudian mengeluarkan air sebanyak 12 keran ya untuk memberi minum Bani Israel ketika mereka kehausan. Dan batu tersebut mereka pikul kemana-mana. Kalau mereka butuh minum, butuh air, Nabi Musa pukul lagi. Nah, dan itu kejadiannya terus-menerus. Mereka menyaksikan, ya, orang-orang Bani Israel menyaksikan mukjizat tersebut. Lalu kemudian menghidupkan orang mati. Ada kisah di mana Nabi Musa diperintahkan untuk memukul jenazah seseorang dengan tongkatnya, ya, dan jenazah tersebut hidup kembali untuk menunjukkan pelaku pembunuhnya. Maksudnya di sini ibu-ibu bukan dengan tongkatnya ya. Ini salah ketik. Nabi Musa alaihissalam ya disuruh memukulkan daging dari sapi yang disembelih sama Bani Israel. Jadi ada orang meninggal pada kajian yang lalu sudah kita bahas. Ada orang mati dibunuh ya, salah satu anggota keluarganya karena pengen dapat warisan. Ya, dicarilah tuh ketemu sapinya, lalu disembelih dan bagian organ tertentu atau bagian tertentu dari sapi tersebut dipotong lalu dipukulkan ke mayat tersebut. Mayat tersebut bangun. Kemudian ngasih tahu tuh si fulan yang ngebunuh saya. Nah, kayak gitu. Terus habis itu mati lagi. Lalu wabah dan bencana. Allah juga mengutus serangkaian bencana alam kepada Firaun seperti angin topan. Maksudnya di sini tufan tuh banjir ibu-ibu ya. Belalang, kutu, katak, banjir darah ibu-ibu ya. Untuk menekan kesewenangan-wenangan Firaun. Diriwayatkan ibu-ibu ketika ada kodok ibu-ibu atau katak ya, itu mereka itu di daerahnya kerajaan Firaun ya khususnya, kalau mereka buka mulut mereka itu katak tersebut langsung masuk ke dalam mulutnya. Jadi saking banyaknya katak ya membanjiri kerajaan mereka, nggak bisa diusir ya ibu-ibu. Kalau misalkan mereka buka mulut, katak itu langsung masuk ke dalam mulut mereka. Ya. Kemudian Nabi Musa alaihissalam pun berbicara langsung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya beliau memiliki gelar Kalimur Rahman. Nabi Musa juga memiliki mukjizat berupa kemampuan untuk bicara langsung dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menerima wahyu. Kemudian di antara mukjizatnya kekuatan fisik yang luar biasa. Nabi Musa ini orangnya kuat banget ibu-ibu ya. Dia ini memukul orang dengan sekali pukul, kemudian orang tersebut mati. Ya, kalau ibu-ibu ingat kisah Nabi Musa, jadi ada dua orang berkelahi, yang satu dari kabilahnya atau sukunya Nabi Musa, yang satu dari sukunya Fir'aun berkelahi. Nah, yang dari suku Fir'aun ini dipukul sama Nabi Musa untuk dilerai, ya, begitu ibu-ibu. Dipukul sekali langsung meninggal. Ya. Kemudian mengangkat penutup sumur sendirian. Jadi kalau ibu-ibu tahu ya, Nabi Musa alaihissalam ketika kabur, lalu beliau berdiam di suatu tempat, lalu beliau melihat ada dua wanita bawa gembalaannya sambil nunggu ya untuk mengambil air di sumur. Ya, karena di situ banyak orang-orang lelaki yang mungkin jahat gitu ibu-ibu ya, mereka nggak berani mendekat. Nah, sayangnya kejadian ini ibu-ibu, ini orang-orang yang habis memakai sumur itu, bukannya sumurnya dibiarinin buat dua wanita ini, tapi mereka ditutup lagi. Ya, mereka ngerjain gitu loh. Dan ditutupnya diriwayatkan pakai batu gede ibu-ibu.
Nah, sama Nabi Musa ngelihat kejadian itu. Ya, nah lalu disebutkanlah di dalam Al-Qur'an kenapa mereka ngambil air, karena mereka punya ayah yang sudah tua. Akhirnya sama Nabi Musa alaihi salam dibantu. Dalam keadaan kelaparan, dalam keadaan kehausan, Nabi Musa ngebantu mereka. Diangkat itu penutup sumur yang gede ya sendirian, Masya Allah ya. Lalu berikutnya beliau jalan kaki ibu-ibu dari Mesir ke Madian. Nah, Madian ini sekarang masuk ke bagian Saudi. Bayangin aja ibu-ibu, dari kerajaan Firaun dia kabur karena takut dibunuh ya sama Firaun dan tentaranya, ke Madian jalan kaki, Allahu Akbar, tanpa bekal. Kemudian memukul batu yang membawa kabur pakaian beliau. Diriwayatkan ibu-ibu, Nabi Musa alaihissalam kalau mandi itu selalu misah sama orang-orang Yahudi. Akhirnya orang-orang Yahudi, Bani Israel ini gosip, kayaknya Nabi Musa tuh punya cacat di tubuhnya. Makanya dia nggak mau mandi bareng sama kita. Padahal itu dusta ibu-ibu. Akhirnya Allah ingin menunjukkan kepada mereka bahwa gosipan mereka itu salah. Nabi Musa ya karena memang beliau seorang nabi, malu ya. Nggak seperti manusia biasa, derajatnya tinggi. Dia Nabi Musa menjaga wibawanya. Akhirnya Nabi Musa alaihi salam mandi sendirian, suatu hari ibu naruh pakaiannya di atas batu. Batunya jalan kabur ya. Diriwayatkan Nabi Musa bilang, batu berhenti pakaian saya. Akhirnya terus sampai batu itu melewati perkumpulan Bani Israel. Dan diriwayatkan Nabi Musa alaihissalam punya badan yang bagus ya. Akhirnya ketika batu itu tersebut berhenti, kemudian beliau memukul batu tersebut sampai pecah. Nah, ini kuat berarti Nabi Musa alaihissalam. Dan yang paling amazing ibu-ibu ya, nah inilah menampar malaikat maut, Masya Allah, malaikat maut ya, yang diutus untuk mencabut nyawa beliau hingga matanya rusak. Diriwayatkan ibu-ibu, jadi kalau para nabi itu kalau mau dicabut nyawanya, malaikat maut tuh lapor dulu, izin dulu sama para nabi dan rasul. Nah, ini malaikat maut ini datang ke Nabi Musa. Ya, Nabi Musa dia bilang, "Saya malaikat maut, saya mau nyabut nyawa Anda." Nah, Nabi Musa marah. Digampar deh tuh ya, malaikat maut. Malaikat maut balik lagi ke Allah. Malaikat maut bilang, "Ya Allah, sesungguhnya Engkau mengutusku kepada hamba-Mu yang nggak mau mati." Akhirnya wajahnya, matanya diperbaiki lagi oleh Allah, lalu Allah mengutus kembali malaikat maut. Kalau begitu katakan kepadanya, ya, suruh nempelin telapak tangannya ke binatang ternak, entah itu kuda, sapi, atau apa ya gitu Ibu ya. Pokoknya ditempel. Nah, sebanyak bulu itulah sisa umur kamu nanti. Jadi kalau misalkan udah ditempel, nah bulu-bulu yang nempel di tangan tersebut jumlahnya berapa, nah itulah sisa umur nanti buat kamu. Nah, ketika dapat kabar itu, ya ibu-ibu rahimakumullah, Nabi Musa bilang, terus abis itu apa? Kalau misalkan saya udah nempelin tangan nih, tahulah misalkan umur saya 1000 tahun lagi, terus abis itu apa? Ya mati gitu kata malaikat maut. Ya udah kalau gitu saya mati aja sekarang. Nah, akhirnya Nabi Musa alaihissalam wafat pada hari tersebut. Dan Nabi Muhammad SAW yang menceritakan kisah ini diperlihatkan oleh Allah kuburannya di dekat Baitul Maqdis ya. Dan ini perkara gaib ya ibu-ibu ya. Inilah diantara kekuatan fisiknya Nabi Musa, dan seluruh nabi ibu-ibu rahimakumullah itu punya kekuatan fisik yang luar biasa. Ya, punya kekuatan fisik yang luar biasa. Kemudian yang terakhir diturunkan kepada beliau kitab Taurat, dan ini adalah mukjizat yang paling agung. Kemudian faedah yang kedua dari ayat 92 ibu-ibu rahimakumullah, mukjizat atau azab yang sudah Allah tampakkan di hadapan mereka, yakni Bani Israel, sama
sekali tidak bisa melembutkan hati mereka, sehingga iman tidak bisa memasukinya. Ya. Ini bayangkan ibu-ibu ya, ada suatu kaum yang melihat begitu banyak mukjizat dari seorang nabi, tapi selalu mengingkari nabi tersebut, selalu berbuat buruk kepada nabi tersebut, dan Nabi Musa alaihissalam bersabar atas gangguan mereka. Ya, begitu. Makanya ketika Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam mendapatkan gangguan-gangguan dari umatnya, beliau selalu mengingat Nabi Musa alaihi salam. Ya, beliau selalu mengingat kisah Nabi Musa. Oh, Nabi Musa lebih dizalimi lagi, Nabi Musa lebih didustakan lagi ketimbang saya. Nah, pelajarannya ibu-ibu rahimakumullah, hendaknya dalam hidup ini kita menjadikan orang-orang sebelum kita yang soleh-soleh ya, terutama kalau kita sekarang nih para salafus soleh, itu menjadi pelajaran hidup untuk kita. Misalkan kita tertimpa musibah apa, kita ingat dulu Rasulullah juga tertimpa musibah ini, sahabat tertimpa musibah ini, para ulama dari kalangan tabi'in, tabi'ut tabi'in pun tertimpa masalah seperti ini, orang-orang soleh, ulama-ulama kita terdahulu pun pernah diuji dengan masalah seperti ini dan mereka bersabar, dan kita ngambil pelajaran dari mereka. Jangan kita ini ngambil pelajaran dari influencer, ya, apalagi influencer yang nggak jelas ibu-ibu, yang belum kita ketahui keilmuannya, yang belum kita ketahui amal solehnya. Kalau orang-orang yang sudah wafat, orang-orang yang sudah meninggal, dan kita ketahui mereka wafat di atas keimanan, di atas amal soleh, ini jelas ibu-ibu. Nah, orang-orang yang masih hidup, yakni influencer sekarang, belum ada jaminan akhir kisah hidup mereka seperti apa. Betapa banyak ibu-ibu, para ulama-ulama, contohnya, ya, baru belakangan ini, ya, ada seorang ulama yang cerdas sekali, wafat dalam keadaan murtad. Ya, begitu. Makanya ibu-ibu rahimakumullah, hendaknya kita mengambil pelajaran dari orang-orang soleh yang sudah wafat, dan ini lebih baik. Wallahu a'lam bishawab. Karena sudah pukul 10, mungkin untuk hari ini kita cukupkan dulu ibu-ibu rahimakumullah. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari menjadi ilmu yang bermanfaat, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan keberkahan kepada kita semua, kepada keluarga, usia, dan harta kita. Amin ya rabbal alamin. Kita tutup dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.